khusus Fadil Mus'allah Al-Barakah, kedua orang tua kita yang kita cintai, wa khusus sahib kitab Al-Alim Al-Allamah Al-Syaikh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Kana syai'un ilaihum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal majlis ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal istifadata wal ifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabi. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim. Taubatan nasuha, taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jamaah, kita sampai di halaman 27 ya. Masih berkisar tentang yang 444. Insyaallah kalau ke Uber besok jam 5 ke 5 ya, ini kitab sanad Nabi, bagus banget. Nasihat kita bersama dari Rasulullah, dari sahabat-sahabatnya, lalu diambil dari tabi'in ya. Ungkapan yang penuh dengan hikmah-hikmah. Semoga kita bisa mendengar dengan baik, mempelajari dengan baik, dan masuk ke kuping kita, dicerna di kepala kita, lalu rembas ke dalam hati kita ya. Al ilmu fis sudur, ilmu itu ada di dalam dada kita. Dadanya cakep, insyaallah melahirkan amal-amal saleh ya. Jamaah berbahagia, kemarin kita terakhir tentang ada bantahan-bantahan Allah, debatan-debatan Allah, hujah-hujah Allah kepada orang yang kaya, kepada orang yang abid, hamba sahaya, anak buah lah, karyawan, pakai ditanya. Dan orang yang sakit, dan orang yang fakir, yang mereka tidak mau ibadah, meninggalkan sholat, gara-gara apa? Gara-gara merasa punya kedudukan, punya jabatan, uangnya banyak,
Kata Allah, ayyu ya akbarin, besaran mana kerajaan Anda, kekuasaan Anda, jabatan Anda dengan Nabi Sulaiman. Ya, ditantang begitu dan seterusnya. Tapi saya ingin mengulang sedikit yang di atas itu, ya, tentang Nabi Yahya itu. Wal maqalah ar-rabi'ah wal ishrun. Ya, kita ulang sedikit. Ada makna-makna yang saya lihat, saya baca cakep itu, biar masuk ke dalam hati kita. Ada baca, kita baca, tapi lewat aja. Paling membekas di sini, belum masuk ke sini. Nah, ya, baca lagi. Ini kan coba lihat. Mari kita dapatkan ada dari 40.000 hadis. Disaring lagi sampai 4.000, sampai 400, sampai 40. Yang nangkep dia itu 40. Nah, gitulah. Ya. Jadi kita ada baca itu belum dapat muwafaqah Allah. Hanya untuk kecerdasan doang, tanpa wawasan. Tapi belum lahir ke hatinya. Itu kurang lagi aja muwafaqah. Ya. Halaman 27 ya. Baris kelima dari atas ya. Tentang cerita ini sebetulnya lanjutan ayat Ali Imran dari 38 sampai 39. Ketika Nabi Zakaria berdoa sama Allah di mihrabnya, pengen banget punya keturunan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ala ma nafa bihi wa bi ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Al-maqalah ar-rabi'atu wal ishrun. Maqalah yang ke-24 An Muhammad bin Ahmad rahimahullahu fi qawlihi azza wa jalla. Dari Muhammad bin Ahmad, semoga Allah sayang kepadanya, fi qaulillahi azza wa jalla. Artinya beliau ini memberikan komentar, memberikan penafsiran, penjelasan tentang firman Allah Ta'ala yang berbunyi, ya, wasayyidaw wa hasura. Ini titiknya di kata-kata sayyida wa hasura. Ini ayat ke-39 dalam surat Al-Imran. Sebelumnya Allah mengatakan begini, hunalika da'a Zakaria rabbah. Di sanalah Nabi Zakaria, ya, berdoa kepada Tuhannya. Apa doanya? Faqala rabbi habli dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, berilah kepadaku, ya, keturunan yang baik. Nah, bapak-bapak berdoa terus itu. Minta ada anak-anak soleh, ya. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya Engkau ya Allah Maha mendengar doa-doa hambanya. Begitu. Ya. Ketika lagi khusyuk begitu, malaikat datang tuh. Fanadatul malaikatu. Malaikat memanggil, ya, berseru. Wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Dan Nabi Zakaria dalam kondisi salat di mihrabnya. Begitu. Beginilah mihrabnya. Apa kata beliau? Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Ya, karena kan Zakaria, ada kabar baik dari Allah. Allah memberikan berita gembira, nanti kamu akan punya keturunan. Namanya Nabi Yahya, ya, Yahya bin Zakaria. Begitu. Nah, ini beliau punya sifat-sifat di sini. Ya. Pertama, musaddiqan bi kalimatin min Allah. Nabi Yahya ini dia membenarkan firman-firman Allah. Jadi semua nabi-nabi itu semuanya
menjustifikasi, membenarkan, menguatkan kalam Allah. Karena yang dia diutus diangkat sama Allah. Fungsi yang pertama itu musaddiqan. Kemudian wasayyidah, wa hasra. Beliau nanti akan jadi pemimpin. Ya, konotasinya pemimpin tapi yang punya akhlak. Ya, jadi teladan. Nabi-nabi itu semua teladan. Ya, Nabi Ibrahim teladan. Rasulullah teladan. Ya. Ini juga Nabi Yahya kedua sayyidah. Dia seorang teladan yang baik, seorang pemimpin yang baik. Lalu wahasura. Ini kata hasur ini pun konotasinya berhubungan dengan apa? Hawa nafsu. Nabi Yahya ini dia mampu menahan gejolak ajakan hawa nafsunya. Dia terjaga ifah, ya, dari kata-katanya selalu rapi bersih, nggak ngomong sembarangan, mulutnya nggak ngomong kata-kata kotor, matanya terjaga, nggak pernah melihat yang maksiat, kupingnya terjaga nggak mendengar kecuali yang baik-baik, kakinya melangkah kecuali ke tempat-tempat yang Allah ridho, terus begitu. Itu namanya haswa, ya. Aila yarghabu fin nisa'i. Ya. Saya ayat terus sedikit lagi ya. Jadi beliau musaddiqan bi kalimah sayyidan hasura, kemudian wa nabiyya. Diangkat juga menjadi seorang nabi, ya, minas shalihin, di antara orang-orang saleh. Nah, kata hasra ini ay la yarghabu fin nisa'. Beliau kagak ada keinginan tuh pengen godain perempuan, colak-calik perempuan, ya, selingkuh, nggak ada. La diajazin, ya, bukan karena dia kagak mampu, bukan. Ada orang kagak bisa godain perempuan, emang dia kagak bisa, kerek, ya, tapi ada orang mampu, dia bisa ngapain aja, kaya, punya, tinggal pergi aja ke hotel di mana-mana. Ya, itu kata Allah diajizin, bukan karena dia nggak bisa, ya, gitu. Nah ini kita ibaratnya di sini banyak orang-orang ketika dikasih nikmat kaya, mana dia kufur, bukan bersyukur. Dikasih punya mobil baru, motor baru, melancong mobil, ya. Jadi ini nikmat, dikasih nikmat harus bersyukur, tambah takut sama Allah. Bal, nah di sini penekanan liman isyahwati faqat, ya, tetapi untuk mana mencegah ajakan syahwat, ya, setiap kita itu ada, ya, yang namanya nafsu tuh, nafsu syahwat yang jelek, tunadika yunadika, itu rom-rom ada, ngajak sampai kita akhirnya kalah. Nah, beliau ini orang yang kuat gitu daripada godaan maksiat dan dosa, gitu ya. Wa nabiyyan, dan beliau juga seorang nabi minas shalihin. Qala Syekh Muhammad, ya. Di atasnya katanya Muhammad bin Ahmad, ya. Muhammad bin Ahmad berkata, ya, Zakarallahu sayyidana Yahya alaihissalam sayyidaw wa huwa abd. Coba, Allah di sini katanya menyebut, ya, menyebut sayyidana Yahya alaihissalam itu dengan kata-kata sayyidah, pemimpin, teladan. Wa huwa abduhu, padahal dia hambanya Allah. Nah, makanya di sini juga jadi dalil. Lakallah nabi-nabi, ada gelar sayyid dipanggil Rasulullah. Masa Rasulullah sayyidul, ya,
pemimpin para nabi kalau boleh kita nyebut pakai sayyidina. Ya. Ulama sepakat ya, ketika berselawat cakep banget, bagus, akhlaknya tinggi. Kita kata-kata Allahumma sholli ala sayyidina, ya, kata-kata itu. Padahal dia katanya hambanya Allah, tapi dipanggil dengan kata-kata sayyidah. Ya. Li'annahu alaihi salam kana ghaliban ala arba'ata asya. Ini karena Nabi Yahya ini ghaliban ala apa? Dia punya apa? Ghaliban, selalu menang gitu. Menang. Gitu. Atas 4 perkara. Pertama alal hawa. Ajakan hawa nafsunya itu selalu dia kalahkan. Gitu. Apa namanya nafsu atau apa? Al-quwah, kekuatan yang ada di dalam tubuh kita enggak kelihatan. Quwah al-ghaibah, tapi bisa tuharrikul jasad, menggerakkan tubuh kita. Ya. Yang kedua, wa ala iblis. Nabi Yahya selalu menang dengan iblis. Ya, godaan iblis selalu bisa dia kalahkan. Wa ala lisan. Nabi Yahya selalu menang apa? Menjaga lisannya tuh enggak keluar kecuali kata-kata yang baik-baik. Gitu. Nah, kita orang masjid, orang pesantren, asal ngomongnya jorok-jorok. Ya. Maaf, keluar aja dari musola dan masjid, nongkrong sebentar aja, ngobrol sama teman-temannya, warung kopi, di rumah, keluar kata-kata jelek, ada juga dijaga itu. Ya, ada cerita menarik. Rasulullah lagi duduk sama Siti Aisyah, ngobrol, enak gitu suami istri. Atau rumahnya diketok orang kafir, tok Muhammad, iftah ya safir, iftah ya majnun. Ada tamu datang, kurang ajar. Muhammad, orang gila, buka pintunya. Orang rendahan, buka pintunya. Dia orang datang menghina Nabi. Diapain tuh enak itu? Datang sama kita, itu. Kalau mengaji udah bisa pakai pedangnya ya. Orang ngaji tapi orang datang ngata-ngatain. Nah, itu Rasulullah tuh tenang dia. Itulah hebatnya Nabi itu. Tenang, alam nasrah laka sadarnya lapang. Ya. Tapi Siti Aisyah ummul mukminin kagak tahan. Dapat janjian kepada suaminya, lompat dari bangkunya, buka pintu, langsung marah-marah. Ente safir, ente majnun. Terus dikatakan, ente yang gila, ente habis. Ibu-ibu kalau sudah marah tahu sendiri kan. Mulutnya lalu dia berdiam. Rasul dengan dari jauh, ya. Kok ngomongnya ini isinya kata-kata jelek semua. Ya Aisyah, ma hadzal kalam. Aisyah ngomong apa itu? Kok kedengarannya kagak enak semuanya. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu cakep, suka yang bagus-bagus. Innallaha thayyib yuhibbul thayyibah. Begitu. Ya. Jadi kita mulai melatih ini kata-kata juga. Itulah pentingnya muraqabah musyahadah di mana saja, di tempat tongkrongan, di mana salut, ya. Ngomongnya malayani, jaga jangan sampai. Yang dusta-dusta jangan sampai. Ngomong yang kagak-kagak apalagi itu. Katanya jangan ngomong kecuali omongannya yang mengandung zikiran kepada Allah. Gitu ya. Wa 'alal ghadab. Ini ghadab. Beliau juga selalu menang. Kalau emosi, artinya dia dalam kondisi dia bisa menjaga. Ya. Karena Nabi bilang la taghdab, jangan marah-marah. Marah-marah muncul setan. Ya. Di Minhajul Abidin sebutin tuh. Kalau orang sudah mulai marah, setan langsung
masuk dalam tubuh terus memberikan propaganda biar marahnya tambah jadi. Makanya kan banyak tuh orang tua awalnya nempelin doang anaknya, lama-lama mungkin anak yang lawan nama sorot ya, anak mangkal marahnya gitu. Nah, itu setan tuh agak lupa tuh anak main ke tembok dan beradu gitu ya. Jadi Nabi Isa ini dia bisa menahan ya. Dan orang yang paling kuat dan orang yang adalah yang bisa menahan ini, hawa nafsunya ketika sedang marah ya. Bapak Ibu, bagaimana obatnya? Kalau marah segera berwudu begitu. Ini salah satu kelebihan Nabi Yahya sehingga yang diangkat. Kemudian yang makalah yang ke-25 kemarin dari Imam Ali radhiyallahu anhu karena bahwanya la yazalu dinu wa dunya qaimaini ayat zahirain. Artinya dunia dan agama akan senantiasa tegak berdiri ya, kagak roboh, kagak rusak. Madamat arba'atul asya ya, selama ada 4 hal yang juga terus dilaksanakan. Ini maknya di sini madamat, maknya masdariyah zarfiyah ya, wadama tama dimana baqiya, artinya senantiasa selama 4 faktor ini juga ada. Apa itu? Madamal aghniya'u la yabkhuluna bima khawwalu bil bina'il majhul ay la yamna'una min i'ta'is sa'ili bima ata'ahum Allah Ta'ala wa la yamna'una al-wajib 'alaihim. Selama orang-orang yang kaya tuh kagak pada bakhil, kagak pada pelit, kagak menahan ya, ada orang minta dia kagak kasih ya, ada orang yang memang haknya harus dikasih dia kagak kasih ya, wala yamna'una al-wajib 'alaihim, dan mereka tidak menahan kewajiban atas orang-orang yang membutuhkan. Itu pertama, selagi orang kaya berderma agak baik ya, dunia dan agama akan terus tegak. Yang kedua, wa madamal ulama'u ya'maluna bima 'alimu. Selama ulama dia ya'maluna, mengamalkan apa yang dia tahu, minal amri wan nahi, baik berupa perintah Allah dan larangan Allah. Nah, ilmu kalau sudah diamalkan, itulah yang kata nanti lahirnya hikmah. Begitu ya. Nabi mengatakan man 'amila bima 'alima warathahu Allahu 'ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang beramal dengan ilmu yang dia ketahui, nanti hikmahnya apa? Allah akan wariskan kepadanya, akan Allah berikan kepadanya ilmu yang tadinya dia tidak tahu. Ya bapak-bapak dapat ilmu amalin ya. Jadi hikmah datang, berkah, banyak ilmunya tambah tumbuh. Tapi kita yang bergubat apa? Banyak tahunya agak di amal ya, cuma sebagai apa? Cakrawala doang, wawasan doang. Baik, ayla ya'ruduna wala yamtani'una min ta'allumi ma lam ya'lamu ya, gitu. Kemudian yang saya ambil inti-intinya biar nyambung ke bawahnya. Wa madamal fuqara'u wa madamal juhala'u la yastakbiruna 'amma lam ya'lamu. Dunia dan agama akan senantiasa tegak selama orang-orang bodoh, orang-orang bloon ya, la yastakbiruna, kagak merasa besar terhadap apa yang mereka kagak tahu. Ini bahaya ya, udah kagak tahu apa-apa mau belagu apa ya. Wa madamal fuqara'u la yabi'una akhiratahum bidunya. Yang keempat, selama orang-orang fakir tidak menjual
ya agama mereka dengan dunia. Ya, dijual akidahnya gara-gara apa? Kekurangan ekonomi misalnya, gitu ya. Ai madamu la yatrukuna dina bi akhir dunya. Selama mereka tidak meninggalkan agama, ya, dengan ditukar dengan dunia, gitu. Nah, kemudian masuk yang kemarin tentang bantahan Allah, hujatan Allah. Al-Maqalah yang ke-26 dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah taala yahtaju, berhujjah, membantah, katakanlah, yaumul qiyamah, pada hari kiamat, bi arba'ati anfus, ay ashkhas, kepada 4 orang, ala arba'ati ajnas minas, tapi 4 orang ini katakanlah tingkat sosialnya berbeda-beda, gitu ya. Fayahtajullahu 'ala azim 'alal aghniyah. Allah membantah, Allah yang Maha Agung, yang Maha Besar, membantah atas argumennya orang-orang kaya dengan sosok Sulaiman bin Daud alaihissalam. Apa tuh omongan orang yang kaya? Ya, kain yakul lahum, ya, fa in amanah, fa yakul lahum lima taraktumul ibadah, fa in qalu nahnu masyghuluna bil amwal wa bil mamlakah. Ini ya, mereka mengatakan kami ini sibuk sama ngurusin harta, sibuk sama jabatan, ya. Kata Allah apa? Lima taraktumul ibadah. Orang-orang kaya, kenapa Anda jauh dariku? Kagak pada mau ibadah. Kata mereka, kami sibuk dengan harta, sibuk dengan kekuasaan, ya. Dan kata Allah apa? Qala Allah lahum fa ayyu mamlakatin akbaru min mamlakati Sulaiman. Ya, kerajaan mana, jabatan apa yang lebih besar daripada jabatan kekuasaan Nabi Sulaiman? Wa ayyu malin aktsaru min malihi wa huwa lam yatruk ibadatan. Harta siapa yang paling banyak daripada hartanya Nabi Sulaiman? Ya, dan kerajaan yang luar biasa besarnya. Wa huwa lam yatruk al-ibadah, dan dia sama sekali tidak meninggalkan ibadah. Ya, ini buat kita nih yang kebetulan baru diangkat dari Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, apalagi terus ke atas. Jangan ada alasan kagak ibadah, yang pertama. Kemudian yang kedua, wa yahtajullahu ta'ala 'alal 'abid. Allah juga berargumen atau membantah, mematahkan pernyataan al-abid. Abid itu katakanlah karyawan, orang-orang kecil lah, ya, pekerja itu, anak buah, ya, dengan sosok Nabi Yusuf. Ka'ayyakul lahum, seakan-akan Allah mengatakan kepada para karyawan-karyawan, anak-anak buah, lima taraktumul ibadah, kenapa kalian pada meninggalkan ibadah? Fa in qalu, jika mereka mengatakan nahnu masyghuluna bi khidmati sadatin, aduh, kita mah namanya juga anak buah, sibuk dah berkhidmah, ya, bantu para bos-bos dah, gitu, pemimpin itu. Qala Allahu lahum abdi Yusuf. Apa kata Allah? Hambaku Yusuf itu tahta azizi Misra wa mura'atihi. Dia bekerja, dia juga sama bawahannya, ya, seorang penguasa, itu bersama istrinya. Artinya juga Yusuf itu punya tugas yang banyak, yang besar, ya, sebagai anak buah kepada tuannya. Tapi wa huwa lam yatruk al-ibadah, sama sekali belum pernah meninggalkan ibadah.
Kemudian juga Allah berhujjah kepada siapa? Kepada orang yang mardho, yang sakit, yang kagak mau sholat ibadah gara-gara sakitnya. Dengan siapa? Dengan Ayyub alaihissalam, ya. Ka'ayyakulullahu lahum, seakan-akan Allah mengatakan kepada mereka, orang-orang yang sakit yang kagak mau sembahyang, lima taraktumul ibadah, kenapa Anda meninggalkan ibadah? Fa in qalu, jika mereka mengatakan nahnu mardho, ya Allah kita sakit ini, pinggang pada pegel, ada encok, bengek, napas, macam-macam datu. Ya. Apa kata Allah? Abdi Ayyub mardho mardhan syadidan. Pakai mardho mardhan, arti sakitnya benar-benar udah kronis dah bahasa kita. Hambaku Ayub ini udah kronis banget itu penyakitnya. Sampai diceritakan tubuhnya itu kulitnya pada melumpas, tubuhnya bau semuanya, keluarganya isinya ninggalin semua. Ya, ente belum sampai begitu penyakit itu. Tapi Nabi Ayub lam yatruk al ibadah. Kemudian juga Allah membantah argumen orang-orang kere, orang-orang miskin yang kagak mau ibadah. Alasannya apa? Allah saya capek, nguli, cari kerjaan, cari nafkah, ya, saya sibuk cari itu, ya. Seakan-akan Allah mengatakan kepada mereka, lima taraktumul ibadah, kenapa Anda meninggalkan ibadah? Fa in qalu nahnu masyghuluna bi masyaqqatil faqri, jika mereka mengatakan kami ini sibuk dengan masyaqqah, dengan beratnya kondisi kefakiran, ya, kerja sampai keringatan pagi sore, ya. Jadi akhirnya nggak sholat. Qala Allahu lahum, apa kata Allah? Abdi Isa, hambaku Isa, afqaru man fil ardi, adalah orang yang paling kere di muka bumi ini. Jadi kalau umat Kristiani itu bermegah-megah dengan dunia, seandainya dia meneladani Isa itu nggak cocok itu. Nabi Isa itu kere, gitu. Sederhana maksudnya, ya. Jadi di sini digambarkan afqaru man fil ardi wa huwa lam yamlik syai'an min ad-dunya. Dia kagak memiliki sedikit pun daripada dunia, enggak punya apa-apaan dia. Falaysa lahu baitun, rumah aja kagak punya, wala malun, harta kagak punya, wala zaujah, istrinya kagak punya. Enggak bisa. Kayak ada istri, ada anak, ada semua rumah, ada mobil, enggak bisa punya. Tapi walaupun begitu, wa huwa lam yatruk al ibadah, sama sekali tidak meninggalkan ibadah. Nah, dari empat ini kita jangan lagi macam-macam ya, yang cari alasan-alasan, ya. Pokoknya agak boleh ninggalin sholat. Wal maqalah as-sabi'ah wal 'ishrun, maqalah yang ke-27, an Sa'd bin Hilal rahimallahu, dari Sa'd bin Hilal, semoga Allah sayang kepadanya, innal 'abda idza adnaba aysara dzambin. Innal 'abda, sesungguhnya seorang hamba, idza adnaba, apabila melakukan satu dosa. Nah, ini Bapak Ibu, ini luar biasa nih. Ini kita beruntung, bersyukur jadi umatnya Rasulullah ini. Melakukan kesalahan, melakukan dosa, kagak langsung Allah azab gitu. Ya, ini makanya di sini ada ibarat curhatan dan Nabi Adam alaihissalam, ya, begini. Jadi apabila seorang hamba melakukan dosa minallah ta'ala, melakukan dosa kepada Allah, ya, ay an'ama alaihi bi arba'ah khisalin, tapi Allah berikan kepadanya nikmat. Dikasih kita maksiat sama Allah, tapi Allah kasih nikmat 4 perkara. Pertama, la yahjubu anhu rizqu. Artinya bapak-bapak, ya, kita misalnya ada yang ninggalin sholat, ya, atau maksiat gitu, tapi rezekinya ada, masih
Ya, kita masih agar diputus semua sama Allah enggak? Ada ayat la yahjibu anhu rizqu, artinya dia tidak terhalang dari rezeki. Ay la yamna'u min rizqi, artinya masih ada Allah kasih rezeki, gitu ya. Yang kedua, wala yahjibu anhu sihhah, kita maksiat, kita dosa sama Allah, ya, tapi tetap aja Allah kasih kesehatan. Ay la yamna'u min sihhatil badan, ya, Allah kasih kesehatan. Wala yazharu alaihi dhanbu bal yasturuhu. Ini luar biasa itu apa? Dosa yang kita lakukan itu, ya, kagak Allah angkat tuh, kagak Allah expose. Amin. Allah expose. Bal yasturuhu, bahkan ditutupi sama Allah. Itulah Allah punya sifat satir, ya, satir, penutup. Nah, kita makanya kalau habis maksiat, apa itu cita-cita barang lain enggak kuat. Udah mau Allah aja ngadu. Orang taubat itu udah at-taib kama la tanbala. Man taba taballahu alaihi. Orang yang bertobat seperti orang yang tidak punya dosa lagi. Orang yang bertobat Allah terima tobatnya. Maka jangan lagi cerita-cerita masa lalunya. Ya. Cukup yang tahu Allah saja. Karena Allah sudah tutupin. Kita cerita sendiri, kita yang bongkar sendiri. Apa boleh itu? Karena apa? Bangga. Ada orang bangga sama dosanya. Dulu saya waktu lagi muda, aja. Amin. Baik. Wala yu'aqibuhu ajilan. Nah, ini ai fis sa'atil hadirah bal yumhiluhu atau yumahiluhu wala yuhmiluhu, ya. Dan orang yang berbuat maksiat dosa kita nih, ya, katanya Allah kagak langsung dia dikasih disiksa sama Allah adilan di dunia langsung, ya. Ai fi sa'atil hadirah, di saat dia ini melakukan dosa di dunia ini, Allah kagak ini bal yumahhiluhu, tapi ditangguhkan sama Allah, ya. Nah, wa hukiya, dan diceritakan inilah Adam. Anna Adam alaihi salam qala, Nabi Adam berkata, innallaha a'ta ummata Muhammadin arba'a karamatin ma'a'taniha, ya. Ini beruntung nih. Sesungguhnya Allah Ta'ala memberikan kepada umat Muhammad, siapa? Kita ini, ya. Ada arba' karamat, ada 4 karamah. Ma'a'taniha, ya. Dan saya enggak dikasih itu tuh, katanya. Hanya ada di umatnya Rasulullah. Jadi ingat Nabi Musa, ya. Nabi Musa dia itu tuh ngirim baik di umatnya Rasulullah. Ihdaha, salah satunya apa? Qabulu taubati kana di Makkah. Taubatku diterima itu di kota Mekah. Wa ummatu Muhammadin yatubuna fi kulli makanin fayaqbalu taubatuhum. Tapi kalau umatnya Nabi Muhammad bertobat di mana aja Allah terima. Enggak perlu kita harus ke Mekah dulu. Paham ya? Ini loh. Jadi Bapak-bapak itu. Ini para santri, Bapak, ya, kalau habis maksiat tapi jangan senang-senang, takut ilmunya diambil Allah, ya, agak rusuh-rusuh nanti. Maka ada ungkapan apa, syakau tu ila waqi'in an su'i hirsi. Aku mengadu kepada guruku, kok susah banget saya ngapal apa
fa'arsyadani antar qiyar ma'asi. Apa kata guruku? Tinggalin maksiat. Fa innal ilma nurun. Sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullah la yuhda lil asi. Dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang ahli maksiat. Hatta ngomong jelek, jangan. Ya, saya sedih kalau ada santri, ya, santri-santrinya di pesantren atau udah kita dia yang berumur berumuran ngomongnya masih jelek-jelek aja, ya malu. Ya, jadi ilmunya kagak dapat nanti karena adabnya kurang. Itu ya. Jadi ini kelebihan umat Rasul, kita tobat di mana aja Allah terima. Yang kedua, wasaniyah, ya, di antara karomah umat Rasulullah, anni kuntu la bisa. Dulu saya pakai baju cakep tertutup seluruh tubuhku. Falamma asaitu ja'alani uryana. Tapi ketika aku melakukan dosa, langsung Allah telanjangin. Hukumannya langsung ditelanjang. Coba kita kalau dosa telanjang bingung kita. Mau kemana jalannya? Ya. Wa ummatu Muhammadin, sementara umat Muhammad ya'suna uratan, dia berbuat maksiat dalam kondisi telanjang bulan. Fayalbisuhu, kemudian Allah kasih pakaian dia. Ya. Wasalisa, dan yang ketiga, lama asaitu, ya, ketika aku maksiat, farraqa baini wa baina imraati, Allah memisahkan aku dengan istriku. Ya, Bapak-bapak, ini ceritanya ketika kata Allah jangan dekat-dekat pohon khuldi, la taqraba hadhihi syajarah, tapi fa'azallahuma syaitanu, terus itu sampai diusir. Nabi Adam dibawa diturunin di mana? Di kaki bukit Himalaya di India, berjalan lewat laut India. Nabi istrinya Siti Hawa di mana? Di Jeddah. Ya, itu ketemunya di mana? Di padang Arafah. Nah, apa kata beliau? Ketika aku maksiat, farraqa baini wa baina imraati, Allah memisahkan aku dan istriku. Ya, lama tuh, hampir 300 tahun pisah. Wa ummatu Muhammadin ya'sunallaha wa la yufarriqu bainahum wa baina azwajihim. Sementara umat Muhammad maksiat kepada Allah, Allah tidak pisahkan mereka. Dan Allah tidak pisahkan juga suami istri. Ya. Warabi'ah, ada azan ya? Sedikit ya. Ini karamah umat Rasulullah yang keempat, anni asaitu fil jannati. Dulu saya pernah maksiat kepada Allah di dalam surga. Fa akhrajani minha. Lalu Allah mengusirku dari surga, ya. Wa ummatu Muhammadin ya'sunallaha. Sementara umatnya Muhammad, mereka ya'sunallah, maksiat kepada Allah Ta'ala. Kharijal jannah, maksiatnya di luar surga. Kita masih di dunia kan, maksiat kita, ya. Tapi apa? Fayadkhuluhum, fayadkhuluhum, kemudian Allah memasukkan mereka. Lihat ya, kalau dakhala yadkhulu, masuk. Ini adkhala yadkhulu, jadi 4 huruf, ada af'ala. Kemudian Allah memasukkan mereka, ya, fiha, di dalam surga. Idza tabu, apabila umat Rasulullah bertaubat. Paham bedanya?
Nabi Adam di dalam surga, maksiat diusir dari surga. Kita tinggal di luar surga, maksiat terus. Taubat, masukin ke surga. Gitu ya. Semoga kita menjadi orang-orang yang taibin, ahli taubat kepada Allah dan ahli mutatahhirin, dan Allah sangat cinta orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang selalu mensucikan dirinya, menjaga dirinya, iffah semata-mata takut akan marah dan murka Allah Subhanahu wa taala, dan dijadikan kita hamba-hambanya yang saleh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah, Senin depan kita masih ketemu. Berikutnya juga insyaallah nanti tanggal 25 saya mau umroh lagi. Itu nyambung sampai Februari, kira-kira pulang sekitar tanggal 18-19 Februari ya. Selagi masih ketemu ya ngaji terus ya, istiqomah. Allahumma ja'alna minal mustaqimina bihaqillahi subhanahu wa ta'ala. Allahumma rzuqna nuran fi qalbi wa nuran fi lisani wa nuran fi aini wa nuran fi tahti wa nuran fi fawqi wa nuran an shimali wa an yamini birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Sekian, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.